Jadi seniman atau jadi pengusaha? Jadi manusia. Profesi hanya predikat, tapi manusia itu ciptaan. Ya, jadi kita jangan menilai manusia dari profesi, tapi dari budi pekertinya. Kenapa kembali ke Indonesia dan kok yang dipilih bekerja di perusahaan jamu? Ya, untuk sedikit memberikan apa yang bisa saya berikan kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Setiap minggu, I'm Possible hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya, kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Dari impossible jadi I'm Possible. Selain mengangkat tema yang menarik, I'm Possible juga selalu mengundang tokoh inspirasi. Seseorang yang sudah berhasil menjadi contoh dari impossible jadi I'm Possible. Nah, siapa yang tidak tahu Museum Rekor Indonesia? Salah satu museum yang mencatat berbagai prestasi superlatif yang ada di Indonesia. Penggagas dari berdiri Museum Rekor Indonesia atau biasa lebih disebut MURI ini adalah Pak Jaya Suprana. Seorang pianis, komponis, budayawan, dan juga pengusaha. Dikenal sebagai sosok yang berkepribadian unik, jenius, kreatif, dan juga memiliki banyak sekali bakatnya. Dan di episode kali ini, kita juga akan mengadakan kuis di sosial media. Untuk itu, saksikan terus I'm Possible sampai selesai. Sebelum saya undang sosok inspirasi I'm Possible malam ini, kita lihat dulu video singkat berikut ini. Jaya Suprana atau Poa Kokciang lahir di kota Denpasar, Bali pada 27 Januari 1949. Di usia 10 bulan, ia pindah ke Semarang dan dibesarkan dalam kultur kebudayaan Jawa. Dikenal sebagai seorang berkepribadian unik, jenius, kreatif, dan memiliki berbagai bakat. Selain sebagai Presiden Komisaris Jamu Jago Group dan pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia, ia juga dikenal sebagai pianis, komponis, penulis, public speaker, TV presenter, kartunis, kelirumolog, humorolog, filantropis, pemerhati masalah sosial, dan juga budayawan. Kini, Jaya Suprana mengabdikan sisa hidupnya untuk membina anak-anak Indonesia yang berbakat seni luar biasa agar dapat berkiprah di panggung dunia. Mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di samping menulis artikel dan juga buku. Dan sudah ada di sebelah saya manusia serba bisa, Pak Jaya Suprana. Selamat malam Pak Jaya. Pak Jaya ini sosok yang sangat unik, bukan hanya kepribadian yang unik tapi juga cara berpakaiannya sangat unik ya. Dengan ciri khasnya Pak Jaya selalu pakai sarung, selalu pakai selendang. Ini memang selalu seperti ini dan kenapa? Selalu seperti ini sebetulnya juga tidak. Kalau saya tidur nggak pakai ini. Ya. Tapi kalau saya memang ya pada acara-acara yang penting, saya mengenakan busana ini dan saya anggap acara ini penting, maka saya gunakan di sini. Terima kasih. Pertanyaan kenapanya dengan cara busana begini, bentuk badan saya yang sesungguhnya nggak terlalu kelihatan. Begitu. Ya, tuh anunya. Tapi kedua, saya adalah warga bangsa Indonesia. Iya. Maka saya bangga terhadap mahakarya kebudayaan bangsa Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Ya, yang ditepuk tangannya bukan saya itu, tapi
Indonesia itu Indonesia, ya. Sekali ya. lagi dong. Dibesarkan dan menghabiskan masa kecilnya di Semarang. Iya. Saya dengar-dengar di Semarang juga masa mudanya waktu itu sempat jualan buku-buku di Semarang. Oh iya. Di situ justru jangan salah mengerti kalau itu orang pikir kenapa kok saya jualan buku di Semarang itu jangan dianggap itu sebagai penderitaan ya. Itu mengapa itu justru kesempatan bagi saya untuk tahu betapa sulitnya manusia ini mencari nafkah. Itu situ. Dan saya beruntung punya orang tua yang mendidik saya untuk tidak memudahkan hidup ini. Iya. Kebetulan orang tua saya cukup berada, tetapi orang tua saya selalu memberi keteladanan penampilan hidup atau gaya hidup sederhana. Saya hobinya buku. Oke. Nah, karena saya mau beli buku, kalau minta uang terus pada orang tua kasihan, karena saya pikir nanti uangnya habis, maka saya upaya sendiri untuk membeli buku, saya jual buku. Dan jualan buku bekas pada Ya, saat buku itu bekas. ya? Ya, buku bekas itu dalam arti begini, saya beli itu bukunya dibeli, kemudian saya pilih buku yang tidak saya sukai, saya jual lagi. Dan di situ saya belajar betapa sulitnya orang cari nafkah. Maka saya tidak pernah memandang rendah teman-teman kita yang kebetulan secara ekonomi masih kurang beruntung. Jadi saya belajar di situ nilai kemanusiaan. Ya, mereka yang miskin itu bukan malas dan bukan aib. Iya. Ya, akan ada yang disebut orang miskin ini adalah warga liar. Kemudian mereka adalah beban sosial, bukan. Jadi jangan menilai orang dari profesinya dan juga dari Iya, hartanya ya. iya. Satu hal yang saya juga belajar dari Pak Jaya. Tapi saya salut Pak Jaya karena pemikiran seperti ini karena pasti hasil didikan yang luar biasa dari orang tua. Dan saya sempat membaca researchnya bahwa Pak Jaya pun juga tidak sadar bahwa sebenarnya terlahir dari orang yang berada. Bahkan ketika ditanya, ayah selalu bilang saya hanya karyawan biasa. Betul. Ya. Betul. Dan akhirnya itu membuat Pak Jaya hidup sederhana. Dan ketika kuliah di Jerman, itu pun juga banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau dinilai orang ya pekerjaan yang kasar ya, Iya. seperti tukang bubut, tukang pasang ubin, itu benar ya? Kafeteria, Pegawai kafetaria, pengamen. pengamen. Iya dong. Oke. Ya, cuma ngamen di Jerman, waduh, dapatnya banyak. Nah, jadi kenapa apa membuat Pak Jaya kok mau bekerja dan itu banyak kan pekerjaan, padahal kan masih kuliah juga. Terpaksa. Masa sih? Tapi kan kuliah di Jerman berarti kan berada dong harusnya. Oh enggak, saya dikasih uang oleh orang saya waktu saya mau ke Jerman itu untuk tiket dibelikan. Kemudian karena ayah saya kan ngakunya miskin, dia karyawan. Lu kamu mau Jerman gimana ongkosnya? Ya minta papa. Duh, oke, tapi papa hanya mampu 3 bulan. Saya dikasih, ayah tanya dulu ongkos di sana berapa, kemudian saya tahu waktu itu ongkosnya adalah sekian ratus Deutsche Mark, kemudian diberi 3 bulan. Lah, saya bilang gimana ini 3 bulan? Loh, justru itu, kamu mau nggak ke Jerman? Ya mau. 3 bulan kamu harus mandiri. Terus bagi waktunya gimana tuh? Kan masih kuliah juga terus jadi tukang pasang ubin, kerja di kafetaria, Gini jadi ya, pengamen. manusia itu pokoknya kalau soal waktu, masalahnya itu tinggal mau atau tidak. Jangan ada yang bilang saya nggak punya waktu, itu bohong. Ya itu karena dia nggak mau kasih waktu. Dia Iya. bisa, resepnya ada juga. Gimana? Karena kebetulan di Jerman itu liburnya panjang. Oke. Nah, kalau libur itu sampai 3 bulan kadang-kadang ya ada. Makanya saya senang jadi sekolah di Jerman itu karena liburnya panjang. Termasuk jadi guru pun saya senang di Jerman karena cutinya panjang juga. Nah, tapi juga begini, 3 bulan itu saya manfaatkan bukannya untuk jalan-jalan, bukan. Ya, waktu itu saya juga digoblok-goblokin. Ya. Maksudnya? Ngapain? Kamu sudah di Jerman, kayak kamu pergi tuh liburan ke Italia, kayak kemana-mana. No, nggak ada mimpian sama sekali saya bercuti, liburan. Tapi bekerja.
Nah, kalau enggak saya nggak makan. Saya sebetulnya pemalas. Masa sih? Oh sangat. Masa sih Nah, pemalas? ini buktinya saya duduk aja kan karena saya malas berdiri. Tapi Pak Jaya, hari ini rajin memberikan quotes-quotes inspiratif di acara I'm Possible. Kita lihat quotes berikut ini dari Pak Jaya Suprana. I'm possible but only for good purpose. Maksudnya apa Pak? Ini baru terus terang saya juga punya quote ini baru belakangan karena undang-undang. Saya khawatirkan gerakan I'm Possible ini bisa kebablasan. Maksudnya? Nanti semua orang menganggap dirinya possible. Melakukan apapun. Termasuk hal-hal yang buruk. Jadi sebetulnya keposibelan ini harus dijaga. Berarti semua gerakan dan bahkan ilmu pun juga harus disertai dengan moral yang baik. Karena apapun itu kalau misalnya sebuah alat, sebuah ilmu, sebuah hasil pemikiran, kalau tidak disertai dengan hati dan juga moral yang baik, ya tidak akan berbuah menjadi sebuah kebaikan juga. Saya ya. jadi heran, kenapa Anda kok mengundang saya? Dong Anda sudah tahu gitu kan. Iya, karena Jadi ini pura-pura sebetulnya. enggak, ini Tepuk adalah tangan untuk beliau. ini adalah contoh bagaimana orang-orang dengan pemikiran yang sama, dengan jalan pikiran yang sama, ya kita bisa juga membagikan hal-hal yang positif sehingga mereka pun juga bisa menjadi seperti yang kita selalu ucapkan, yaitu dari impossible menjadi I'm possible. Iya, Ya. tapi harus good. Harus good, betul. Only for a good purpose. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi nih karena Pak Jaya kuliah di Jerman, 10 tahun di sana, akhirnya kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan jamu. Kenapa? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Ya, jadi kita jangan menilai manusia dari profesi, tapi dari budi pekertinya. Bagaimana beliau melakukan profesinya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.